Warga Jabar sing ingat, nih ketua partai buruh sekarang nyerang terus KDM. Nggak ada gubernur-gubernur lain diserang gara-gara kenaikan gaji, tapi Gubernur Jawa Barat diserang terus, yang dibahas KDM, KDM, KDM terus. Ada apa dengan KDM? Di sini saya tidak sedang membela seorang tokoh. Saya sedang membela akal sehat. Ketika isu buruh seharusnya dibahas dengan data dan solusi. Yang kita dengar justru ejekan personal. Gubernur konten, gubernur pencitraan. Pertanyaannya sederhana. Sejak kapan membela buruh berubah menjadi menyerang karakter seseorang? Kalau kritik itu jujur, saya terima. Tapi kalau kritik sudah keluar dari konteks dan penuh dengan muatan politik, rakyat berhak bicara. Deddy Mulyadi boleh dikritik, tapi jangan pakai isu buruh untuk menjatuhkan elektabilitas seseorang yang kerjanya justru dilihat langsung oleh rakyat. Hari ini kita bongkar, pelan-pelan, dengan logika, tanpa teriak, tanpa fitnah. Dan setelah ini, silahkan nilai sendiri. Ini perjuangan atau manuver politik? Baru tadi langsung saya telepon Pak Anies. Pak Anies menang, maju, serius, iya, tidak maju. Mari kita bicara jujur, bukan dengan emosi, tapi dengan akal sehat. Karena yang sedang kita saksikan bukan sekedar kritik, melainkan pergeseran arah perjuangan. Kita mengenal Said Iqbal sebagai Presiden Serikat Buruh, figur yang seharusnya berdiri paling depan membela upah layak, menolak PHK semena-mena, dan melawan ketidakadilan sistem ketenaga kerjaan. Itu peran yang sangat mulia, itu peran yang sangat penting. Tapi yang kita dengar belakangan ini justru bukan hal tersebut. Yang muncul bukan soal buruh, melainkan serangan personal terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Disebut gubernur konten, disebut gubernur pencitraan, disebut seolah-olah semua kerjanya hanya demi kamera. Pertanyaannya sederhana, apa hubungannya istilah gubernur konten dengan kesejahteraan buruh? Di titik ini, kritik sudah keluar jalur. Kalau kita bicara upah minimum, ayo buka datanya. Kalau bicara regulasi, ayo debatkan aturannya. Kalau bicara PHK, ayo tunjukkan kasusnya. Tapi ketika yang diserang adalah karakter dan niat pribadi, bukan kebijakan, itu bukan lagi kritik kebijakan. Itu serangan citra. Dan setiap serangan citra selalu punya kepentingan. Saya ingin kita jujur pada diri sendiri. Deddy Mulyadi hari ini bukan figur sembarangan. Elektabilitasnya naik, namanya semakin dibicarakan. Gaya kerjanya berbeda dan disukai oleh banyak rakyat kecil. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia hadir. Dia datang ke kampung, dia masuk ke rumah warga, dia bicara langsung dengan rakyat kecil. Dan semua itu terekam kamera. Lalu muncul narasi, itu cuma konten. Pertanyaan saya, kalau rakyat bisa melihat langsung kerja pemimpinnya, apakah itu salah? Atau justru kita sudah terbiasa dengan pemimpin yang kerja diam-diam, tapi hasilnya tak pernah dirasakan? Kalau seorang gubernur yang turun langsung ke lapangan disebut pencitraan, kemudian pejabat lain yang rapat di hotel disebut kerja, logika macam apa ini? Rakyat hari ini tidak butuh pemimpin yang pintar bicara teori. Rakyat butuh pemimpin yang hadir dan berani ditegur langsung. Dan itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kita bicara konteks yang lebih besar. Said Iqbal bukan tokoh yang steril dari politik. Itu fakta publik. Ia pernah secara terbuka menyatakan dukungan politiknya di Pilpres. Artinya apa? Artinya setiap pernyataan kerasnya wajar dibaca dalam kacamata politik. Ini bukan tuduhan, ini analisis yang sah dalam demokrasi. Dan ketika serangan diarahkan ke figur yang berpotensi naik lebih tinggi secara nasional, publik berhak bertanya, apakah ini murni perjuangan buruh atau bagian dari manuver politik? KDM jangan terlalu pencitraan, stop pencitraan. Saya mengucapkan terima kasih atas otokritik yang dilakukan oleh Pak Said Iqbal
dan saya menyampaikan semoga Bapak senantiasa sehat, dan saya menghormati Bapak sebagai tokoh yang konsisten dalam membela kepentingan para buruh. Kenapa serangan itu begitu personal? Kenapa bahas gaya komunikasi bukan kebijakan? Kenapa menyasar satu orang, bukan sistemnya? Publik sekarang makin cerdas, tidak mudah digiring oleh teriakan keras. Rakyat bisa membedakan mana kritik tulus, mana kemarahan politis. Dan ketika isu buruh dipakai sebagai kendaraan untuk menjatuhkan tokoh lain, yang dirugikan justru buruh itu sendiri. Perjuangan jadi kabur, fokus jadi pecah, energi habis untuk konflik personal. Saya ingin tekankan satu hal penting. Mengkritik Deddy Mulyadi boleh, sangat boleh. Tidak ada pemimpin yang kebal kritik. Tapi kritik itu harus jujur, harus tepat sasaran, dan harus berbasis kebijakan, bukan ejekan personal. Karena saat kritik berubah jadi ejekan, yang jatuh bukan pemimpinnya, tapi kualitas demokrasi kita. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Deddy Mulyadi tidak pernah mengaku sempurna, tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, dia bekerja dengan cara yang bisa dilihat rakyat. Kalau itu disebut pencitraan, maka saya lebih memilih pemimpin yang pencitraan tapi bekerja, daripada pemimpin yang diam tapi tidak kerasa. Rakyat kecil tidak hidup dari istilah akademik, rakyat hidup dari keputusan nyata. Kita juga harus jujur melihat arah serangan ini. Tahun politik semakin dekat, nama-nama mulai dipanaskan, figur-figur mulai dijatuhkan dari awal. Dan Deddy Mulyadi jelas masuk radar itu. Maka ketika serangan datang dari tokoh yang punya sejarah sikap politik, maka wajar bila publik membaca ini sebagai bagian dari pertarungan elektabilitas. Sekali lagi, ini analisis, bukan memvonis. Saya bicara sebagai rakyat biasa, sebagai pendukung yang melihat langsung dampaknya. KDM tidak membela rakyat lewat jargon, dia membela lewat tindakan. Dan justru karena itu dia mudah diserang. Karena kerja nyata sulit dipatahkan dengan data, maka yang diserang adalah citra. Buruh tidak butuh simbol, buruh butuh solusi. Dan ketika tokoh buruh lebih sibuk menyerang figur lain daripada menekan sistem yang menindas, maka publik berhak kecewa. Perjuangan buruh terlalu suci untuk dipakai sebagai alat politik. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji? Kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal, saat aya karyawan anu di PHK secara sepihak? Kamana sih ieu ketika aya pabrik-pabrik ataupun perusahaan anu ngagawekeun buruh jika pekerja romusa? Kamana? Said Iqbal juga ada. Pakai kacamata gelap kau, nanti Indonesia gelap. Jangan terus. gelap itu Mas Said. Saya tidak sedang membela manusia tanpa salah. Saya sedang membela logika dan keadilan berpikir. Kalau hari ini KDM diserang karena kerjanya yang terlihat, besok siapa lagi yang mau diserang? Apakah nanti semua pemimpin yang dekat dengan rakyat akan dituduh pencitraan? Kalau begitu, yang aman hanyalah pemimpin yang jauh dari rakyat. Dan itu berbahaya. Kritik itu sehat, debat itu perlu. Tapi serangan personal yang keluar konteks hanya akan merusak kepercayaan publik.
Dan pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling nyata dalam bekerja. Silahkan kritik Deddy Mulyadi, tapi lakukan dengan jujur, dengan data, dengan konteks. Jangan jadikan isu buruh sebagai alat untuk menjatuhkan figur yang elektabilitasnya sedang naik. Karena rakyat melihat, rakyat menilai, dan rakyat tidak sebodoh yang dikira. Dan satu hal yang harus diingat, yang benar akan tetap berdiri meski diserang berkali-kali. Dan yang penuh kepentingan, cepat atau lambat, akan terbaca juga. Terima kasih. Assalamualaikum.